Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan pembahasan sebelumnya kita membahas tentang muqaddimah, yaitu dimana di muqaddimah tersebut kita mengkaji tentang atau membahas tentang biografi si pengarang kitab Takrib. Adapun sekarang kita langsung ke isinya, yaitu pada permulaannya beliau menjelaskan dalam kitabnya membahas kitab Thaharah. Langsung saja kita pada pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Thaharati, yaitu kitab Thaharah. Kalau dalam pembahasan ilmu bahasa Arab, yaitu gramatika Arab, sebelum kalimat kitabu itu ada kosakata haza. Jadi haza kitabu Thaharati. Haza kitabu Thaharati. Nah, hazanya itu menjadi mubtada, kitabunya itu menjadi khobar. Itu kalau dalam pembahasan ilmu nahwu shorof. Cuma di sini kita ngebahas nahwu shorof hanya segelintir atau sedikit, karena kita juga lebih mengedepankan isi, hanya untuk menjadi pelengkap. Kita itu ngekaji, kadang-kadang kita mengkaji segelintir nahwu shorofnya. Adapun kitabunya itu menjadi khobar dari haza, kemudian at-Thaharati menjadi mudhafun ilaih, makanya dia dibaca kasroh. Kitab Thaharah, kitab menjelaskan tentang Thaharah. Faslun anwa'il ma'i, yaitu pasal anwa'i, yaitu macam-macam. Al-miyahi, yaitu al-miyah itu air, macam-macam air. Wa aqsamiha, dan macam-macam pembagian air. Al-miyahu allati, macam-macam air, allati yajuzu, yang diperbolehkan biha dengan air tersebut, at-tathiru, untuk bersuci, sab'un miyahi, yaitu ada 7 macam air. Jadi air yang diperbolehkan untuk bersuci, untuk thaharah, yaitu ada 7 air. Kemudian diperinci, yang pertama itu ma'us samai, yaitu pertama air langit. Yang dimaksud air langit yaitu air hujan. Di air hujan itu bisa digunakan untuk bersuci. Wa ma'ul bahri, dan yang kedua air laut. Wa ma'un nahri, dan yang ketiga air sungai. Lalu bagaimana sungai udah terkontaminasi dengan limbah-limbah? Kalau dia terkontaminasinya lebih udah parah, ya, seperti terkena limbah cat atau yang lain-lain, sehingga dia itu warnanya udah berubah, udah parah banget, dan dimana itu udah nggak layak lagi untuk kita pakai berwudu lah, atau untuk taharah yang lain, maka kita tidak perlu menggunakan air limbah tersebut, air sungai yang sudah tercemar dengan limbah tersebut. Adapun kalau dia itu berubahnya karena alami, contoh misalnya karena belerang, itu kan alami dari bumi, atau dia tercampurnya karena tanah, karena kan emang sungai kan emang bawahnya itu kan tanah ya, kemudian dia itu tanahnya tersebut mempengaruhi warna sungai tersebut hingga sungainya itu menjadi keruh, yaitu tidak masalah karena itu alami. Jadi sah-sah aja kita diperbolehkan menggunakan air sungai yang seperti itu. Kemudian selanjutnya wa ma'ul bi'ri, yaitu yang ketiga air sumur. Wa ma'u, dan selanjutnya wa ma'ul ain. Kemudian yang keempat adalah air mata air. Kemudian yang kelima wa ma'us salji, dan yang kelima air salju. Kemudian yang keenam wa ma'ul baradi, dan yang keenam adalah air
barad yaitu air embun. Jadi ini berapa tadi nih? Pertama air langit, air laut, air sungai, kemudian air sumur, kemudian air mata air, kemudian air salju, kemudian air sumur. Air embun, maaf, air embun yang dimaksud. Yang terakhir wa ma'ul baradi, air embun. Suma, kemudian air almiyahu, kemudian air macam-macam air itu ala arbaati, yaitu terbagi menjadi 4 aqsamin, 4 bagian. Yang pertama tohirun mutahirun, air yang suci dan bisa mensucikan. Ghairu makruhin, yang tidak makruh apabila kita gunakan dengan air tersebut. Wa huwa, dan dia yang dimaksudkan air yang dapat suci mensucikan itu adalah al-ma'u, air, al-mutlaqu, air mutlak. Yaitu air mutlak adalah air yang dimana itu air yang tidak ada embel-embelnya, artinya air aja udah namanya. Ketika itu ada namanya tambahannya, contoh ada gandengannya air kopi, air teh, maka udah nggak bisa digunakan untuk bersuci, karena air itu disebut bukan air mutlak. Kalau air mutlak itu adalah ya air itu sendiri, artinya airnya itu nggak ada tambahan namanya di belakangnya, tidak ada yang menggandeng nama air tersebut. Kalau air kopi kan ada yang menggandeng nama tersebut, nama air tersebut, contohnya kopinya. Atau air teh itu juga sama, air tersebut ada yang menggandeng pada air tersebut, apanya, tehnya kan, jadi air teh. Nah jadi itu tidak dikatakan yang demikian itu air mutlak. Nah air mutlak ini adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci dan dia tidak makruh apabila kita gunakan air tersebut. Kemudian air yang bisa digunakan lagi apa? Ini kan pembagian air. Setelah kita udah melihat macam-macam air apa aja yang boleh kita gunakan, tadi ada 7. Kemudian air dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama nih air mutlak, ini boleh dipakai, nggak makruh. Makruh apa makruh? Makruh adalah apabila kita kerjakan tidak mendapat dosa, kalau kita tinggalkan mendapat pahala. Itu makruh tanzih. Kalau ada makruh lagi, makruh tahrim. Apabila kita kerjakan kita mendapat dosa, kalau kita tinggalkan kita mendapat pahala. Nah itu namanya makruh tahrim. Ini sebagaimana di dalam kitab Takrirat Sadida. Jadi kitab Takrirat Sadida itu di catatan kakinya ada pembahasan membagi makruh menjadi 2, makruh tanzih dan makruh tahrim. Jadi kalau makruh tanzih itu kita kerjakan tidak mendapat dosa, kita tinggalkan mendapat pahala. Berbeda dengan makruh tahrim, kita kerjakan mendapat dosa, kita tinggalkan mendapat pahala. Kemudian lanjut kepada selanjutnya watahirun mutahirun. Kemudian air yang suci dan mensucikan. Makruhun, akan tetapi makruh apabila kita gunakan air tersebut. Wa huwa, dan air yang suci mensucikan yang makruh itu dia adalah al-ma'ul musyammas, yaitu air yang terkena sinar matahari. Biasanya ini umumnya terjadi di daerah-daerah tropis, kayak di daerah Mesir itu panas ya, daerah timur tuh ya yang panas. Itu airnya itu terkena sinar matahari sampai itu airnya itu jadi panas. Ketika jadi panas begitu itu makruh itu digunain. Tapi itu air suci. Airnya itu tohirun mutahirun, airnya itu suci dan mensucikan, tapi dia tuh makruh kalau kita gunainnya di anggota badan. Tapi kalau kita gunain air tersebut di pakaian atau selain anggota badan, maka diperbolehkan. Yang menjadikan dia makruh itu permasalahannya ketika air yang panas tersebut digunakan untuk badan. Sebagian ulama mengatakan ada yang menjadikan masalah itu karena kesehatan, seperti kalau kita gunain itu ntar kita akan mewariskan atau kita itu akan terkena penyakit belang. Oleh sebab itu air tersebut makruh digunain. Kemudian air yang makruh juga digunain itu tidak hanya air yang panas juga, tapi air yang sangat dingin itu juga sama makruh juga apabila
digunakan. Apabila digunakan di badan, kalau misalnya di pakaian ya kagak. Kalau di badan itu yang makruhnya itu begitu. Kemudian selanjutnya watahirun ghairu mutahhirun. Kemudian ghairu mutahhirin, yaitu kemudian selanjutnya air yang suci tapi tidak mensucikan. Airnya mah suci tapi tidak bisa mensucikan. Yaitu airnya suci tapi nggak bisa mensucikan. Artinya nggak bisa kita pakai wudhu. Wahwal ma'u, dan dia itu adalah air, yang dimaksudkan air yang suci tapi tidak mensucikan, al-ma'ul mustakmal, air yang telah digunakan. Air mustakmal itu air yang telah digunakan. Misalnya kita berwudu ngebasuh muka, kemudian airnya tuh jatuh ke ember. Habis airnya jatuh ke ember, kita pakai lagi tuh air tersebut buat ngebasuh anggota tangan. Nah itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia air tersebut air mustakmal, air suci tapi nggak bisa mensucikan, anggota selanjutnya. Adapun air yang tadi itu bekas kita ngebasuh muka kemudian jatuh ke ember, kalau seumpamanya ya kita pakai buat ngopi atau kita pakai buat ngeteh, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau untuk mensucikan anggota selanjutnya, habis muka kan kita ngebasuh wudhu kan, baru kan ngebasuh tangan. Nah, air basuhan bekas ngebasuh muka terus kita gunain buat kemudian jatuh ke ember, kemudian kita pakai lagi buat ngebasuh tangan anggota selanjutnya, nah itu nggak boleh. Kita kudu pakai air yang baru lagi, jangan pakai air bekasan, arti air yang udah digunain. Nah itu yang disebut air mustakmal. Nah lalu bagaimana kalau airnya itu udah kita pakai buat berwudu, pertama itu kita ngebasuh muka, terus airnya itu jatuh ngenain tangan kita, kira-kira itu gimana? Nah itu nggak masalah. Mustakmal itu ketika airnya itu telah copot, jadi airnya itu telah copot dari kulit kita kemudian menuju ke tanah gitu, itu namanya mustakmal. Adapun misalnya dari muka terus netes lagi ke tangan atau netes lagi ke kaki, kan ada tuh orang tuh yang was-was, waduh air yang bekasan muka tadi kena tangan aneh, air yang tadi bekas muka tadi kena kaki aneh, waduh itu kan air mustakmal, terus akhirnya dia wudhu lagi. Nah itu namanya was-was itu. Nah ini salah yang kayak gini. Yang maksudnya mustakmal itu kalau misalnya dia itu udah terlepas dari anggota badan kemudian dia itu jatuh ke tanah atau jatuh ke embernya, itu namanya udah tercopot itu airnya. Kemudian air yang suci dan tidak mensucikan yaitu air juga wal mutaghayyir, dan air yang berubah. Airnya itu berubah bima khalatohu, yaitu berubah disebabkan tercampurnya air tersebut minat toharoti, tercampurnya air tersebut dengan hal-hal yang suci. Misalnya airnya tercampur dengan rinso, airnya bau, rasa dan warnanya itu udah berubah, baunya berubah, rasanya berubah, terus warnanya juga berubah. Nah maka air tersebut